Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Rizka Nurmalia, dalam video pembahasan soal HOTS materi SPLTV dan fungsi komposisi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang SPLTV yang merupakan singkatan dari Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Soal pertama, 3 tukang bangunan bernama Andi, Benny, dan Coki bekerja secara bersama-sama dapat membangun rumah dalam waktu 10 hari. Pengalaman Benny dan Coki pernah bersama-sama membangun rumah yang serupa dalam 15 hari. Suatu hari, ketiganya bekerja membangun rumah serupa ini selama 4 hari. Setelah itu, Coki pergi karena ada keperluan mendadak. Andi dan Benny memerlukan tambahan waktu 8 hari lagi untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Tentukan waktu yang dibutuhkan tiap-tiap tukang jika bekerja sendirian. Soal di atas dapat kita selesaikan dengan cara memisalkan Andi dengan X hari, Benny sama dengan Y hari, dan Coki sama dengan Z hari. Dari soal, kita mengetahui bahwa Andi, Benny, dan Coki dapat membangun rumah dalam waktu 10 hari. Dari pernyataan tersebut dapat kita ambil persamaan pertama, yaitu 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 10. Lalu, Benny dan Coki dapat membangun rumah dalam waktu 15 hari. Dengan cara yang sama, kita ambil persamaan kedua, 1 per Z ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 15. Selanjutnya, substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. Persamaan pertama berisikan 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 10. Setelah itu, kita substitusikan 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 1 per 15 menjadi 1 per X ditambah 1 per 15 sama dengan 1 per 10. 1 per X sama dengan 1 per 10 dikurangi 1 per 15. Kita samakan penyebutnya menjadi 30, ketemu 1 per X sama dengan 3 per 30 dikurangi 2 per 30. Lalu kita kurangkan pembilangnya, ketemu 1 per X sama dengan 1 per 30, jadi X sama dengan 30. X tadi adalah permisalan untuk Andi. Jadi, waktu yang diperlukan Andi bekerja sendirian adalah 30 hari. Di soal diketahui bahwa Andi, Benny, dan Coki dapat membangun rumah dalam waktu 10 hari. Artinya, dalam waktu 1 hari, mereka dapat membangun 1 per 10 bagian rumah. Jadi, jika mereka baru bekerja 4 hari, maka bagian rumah yang baru dibangun adalah 4 kali 1 per 10 sama dengan 4 per 10 sama dengan 2 per 5. Sehingga sisa bagian rumah yang belum selesai dibangun adalah 1 dikurangi 2 per 5 bagian sama dengan 5 per 5 dikurangi 2 per 5 bagian sama dengan 3 per 5 bagian. 3 per 5 bagian rumah tersebut dapat diselesaikan oleh Andi dan Benny selama 8 hari. Jadi, 3 per 5 bagian rumah sama dengan 8 hari. Setelah itu, kedua ruas kita kalikan dengan 5 per 3, sehingga didapatkan bahwa satu bagian rumah sama dengan 5 per 3 dikali 8 hari. Jadi, satu bagian rumah sama dengan 40 per 3 hari. Artinya, Andi dan Benny dapat membangun seluruh rumah tersebut dalam waktu 40 per 3 hari. Kita bentuk ke dalam persamaan menjadi 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 40 per 3. Sehingga hasil akhirnya 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 3 per 40.
Dari persamaan yang baru ini, kita substitusikan nilai X sama dengan 30. Ketemu 1/30 ditambah 1/Y sama dengan 3/40. Jadi 1/Y sama dengan 3/40 dikurangi 1/30. Dengan menyamakan penyebutnya, kita dapatkan 1/Y sama dengan 9/120 dikurangi 4/120, sehingga 1/Y sama dengan 5/120. Setelah itu, kita sederhanakan pecahannya menjadi 1/Y sama dengan 1/24. Jadi, Y sama dengan 24. Sehingga waktu yang diperlukan Benny ketika bekerja sendirian adalah 24 hari. Selanjutnya, kita substitusikan nilai Y sama dengan 24 ke persamaan kedua, yaitu 1/Y ditambah 1/Z sama dengan 1/15, menjadi 1/24 ditambah 1/Z sama dengan 1/15, sehingga didapatkan bahwa 1/Z sama dengan 1/15 dikurangi 1/24. Sama seperti cara sebelumnya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 1/Z sama dengan 8/120 dikurangi 5/120, sehingga 1/Z sama dengan 3/120. Setelah itu kita sederhanakan menjadi 1/Z sama dengan 1/40 dan Z sama dengan 40. Jadi, waktu yang diperlukan Coki untuk bekerja sendirian adalah 40 hari. Dari langkah-langkah yang sudah kita selesaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa rumah tersebut jika dibangun sendirian oleh Andi selesai dalam waktu 30 hari, Benny selesai dalam waktu 24 hari, dan Coki selesai dalam waktu 40 hari. Lanjut ke soal kedua. Untuk suatu acara konser musik pamungkas, dijual tiket dengan harga tiket dewasa Rp33.000, tiket remaja Rp24.000, dan tiket anak-anak Rp9.000. Pada hari pembukaan, jumlah tiket anak-anak dan remaja yang terjual 30 lebih banyak dari setengah jumlah tiket dewasa yang terjual. Jumlah tiket remaja yang terjual 5 lebih banyak dari 4 kali jumlah tiket anak-anak yang terjual. Jika jumlah hasil penjualan tiket seluruhnya Rp89.820.000, maka remaja yang menonton konser musik pamungkas pada hari pembukaan sebanyak. Langsung saja ke pembahasan. Pertama, kita misalkan tiket dewasa dengan X, tiket remaja dengan Y, dan tiket anak-anak dengan Z. Untuk permisalan ini, bebas ya, nggak harus X, Y, Z. Kalian boleh memisalkan dengan A, B, C, atau apapun itu terserah kalian. Selanjutnya, di soal kita ketahui bahwa jumlah tiket anak-anak dan remaja yang terjual 30 lebih banyak dari setengah jumlah tiket dewasa yang terjual. Dari pernyataan ini dapat kita ambil persamaan, yaitu Z plus Y sama dengan setengah X ditambah 30. Untuk menghilangkan bentuk pecahan, kita kalikan dengan 2. Ketemu 2Z ditambah 2Y sama dengan X ditambah 60. Lalu X sama dengan 2Z ditambah 2Y dikurangi 60. Pernyataan ini menjadi persamaan pertama. Lanjut, pernyataan kedua yang kita dapat dari soal yaitu jumlah tiket remaja yang terjual lebih banyak dari 4 kali jumlah tiket anak-anak yang terjual. Sehingga kita dapat mendapatkan persamaan kedua yaitu Y sama dengan 4Z ditambah 5. Lalu jumlah hasil penjualan tiket seluruhnya adalah Rp89.820.000.
Sehingga kita bisa ambil persamaan ketiga, yaitu 33.000 X ditambah 24.000 Y ditambah 9.000 Z sama dengan 89.820.000 rupiah. Lalu persamaan ini kita sederhanakan dengan membaginya dengan 1000. Ketemu 33X ditambah 24Y ditambah 9Z sama dengan 89.820. Dari pembahasan sebelumnya kita mendapatkan 3 persamaan ya, yaitu persamaan pertama X sama dengan 2Z ditambah 2Y dikurangi 60. Persamaan kedua yaitu Y sama dengan 4Z ditambah 5. Dan persamaan ketiga adalah 3X ditambah 24Y ditambah 9Z sama dengan 89.820. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. X sama dengan 2Z ditambah 2Y dikurangi 60 menjadi X sama dengan 2Z ditambah 2 dikali 4Z ditambah 5 dikurangi 60. Sehingga X sama dengan 2Z ditambah 8Z ditambah 10 dikurangi 60. Jadi X sama dengan 10Z dikurangi 50. Hal ini menjadi persamaan keempat. Dari 4 persamaan yang telah kita dapatkan, substitusikan persamaan 2 dan persamaan 4 ke dalam persamaan ketiga. Persamaan ketiga berisi 33X ditambah 24Y ditambah 9Z sama dengan 89.820. Setelah itu kita substitusikan nilai Y dan X menjadi 33 dikali 10Z dikurangi 50 ditambah 24 dikali 4Z ditambah 5 ditambah 9Z sama dengan 89.820. Selanjutnya kita operasikan perkalian pada persamaan tersebut menjadi 330Z dikurangi 1650 ditambah 96Z ditambah 120 ditambah 9Z sama dengan 89.820. Kemudian kita kumpulkan angka atau koefisien dari variabel Z menjadi 330 ditambah 96 ditambah 9Z sama dengan 89.820 ditambah 1650 dikurangi 120. Hasilnya 435Z sama dengan 91.350. Didapatkan Z sama dengan 210. Jadi tiket anak-anak yang dibeli adalah 210 tiket. Yang ditanyakan dari pertanyaan tadi adalah berapakah banyak remaja yang menonton konser Pamungkas. Jadi kita cari nilai Y dengan cara mensubstitusikan nilai Z ke dalam persamaan kedua yang berisi Y sama dengan 4Z ditambah 5 menjadi Y sama dengan 4 dikali 210 ditambah 5 sama dengan 840 ditambah 5 sama dengan 845. Jadi, banyak remaja yang menonton konser Pamungkas adalah 845 orang. Selanjutnya, kita akan membahas latihan soal dalam materi fungsi komposisi. Soal pertama. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama dengan bahan dasar kayu menggunakan mesin A dihasilkan bubur kayu yang banyaknya dinyatakan dengan 1/5 X kuadrat ditambah X. Kemudian bubur kayu diproses pada tahap selanjutnya menggunakan mesin B menghasilkan kertas yang banyaknya dinyatakan dengan 3/4 X ditambah 1/5.
dengan X merupakan banyak bahan dasar kayu yang diproses oleh mesin dalam satuan ton. Tentukan banyak kertas yang dihasilkan pabrik tersebut jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk produksi sebanyak 10 ton. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Langkah pertama, misalkan mesin A menghasilkan bubur kayu dengan fungsi F. Jadi, kita dapatkan fungsi Fx sama dengan 1/5 X kuadrat ditambah X. Lalu, misalkan mesin B menghasilkan kertas dengan fungsi G. Kita dapatkan fungsi Gx sama dengan 3/4 X ditambah 1/5. Dengan demikian, diperoleh fungsi H, di mana Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Jadi, Hx sama dengan G 1/5 X kuadrat ditambah X. Hx sama dengan 3/4 dikali 1/5 X kuadrat ditambah X ditambah 1/5 sama dengan 3/20 X kuadrat ditambah 3/4 X ditambah 1/5. Dari slide sebelumnya, kita dapatkan fungsi Hx sama dengan 3/20 X kuadrat ditambah 3/4 X ditambah 1/5. Untuk X sama dengan 10, diperoleh H10 sama dengan 3/20 dikali 10 kuadrat ditambah 3/4 dikali 10 ditambah 1/5. H10 sama dengan 3/20 dikali 100 ditambah 15/2 ditambah 1/5 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 15/2 ditambah 1/5. H10 sama dengan 15 ditambah 7,5 ditambah 0,2. Jadi H10 sama dengan 22,7. Jadi banyaknya kertas yang dihasilkan pabrik tersebut adalah 22,7 ton. Lanjut ke soal kedua. Nilai F seleksi pemilihan duta kampus dipengaruhi oleh keaktifan finalis selama kegiatan dalam karantina dengan rumus Fx sama dengan 3x ditambah 22/4. Keaktifan finalis duta kampus bergantung pada banyaknya program kegiatan dengan rumus Gx sama dengan 4x ditambah 6. Jika Andi adalah seorang finalis duta kampus yang mampu melaksanakan 80% dari 25 kegiatan yang ada dalam karantina tersebut, maka nilai yang diperoleh Andi adalah. Dari soal, kita dapatkan dua fungsi, yaitu Fx sama dengan 3x ditambah 22/4 dan Gx sama dengan 4x ditambah 6. Diketahui bahwa Andi mengikuti 80% dari 25 kegiatan, maka kegiatan yang diikuti Andi sebanyak 80% dikali 25 sama dengan 80/100 dikali 25 sama dengan 20 kegiatan. Artinya X sama dengan 20. Dengan demikian, nilai yang diperoleh Andi adalah F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan F dikali 4x plus 6 sama dengan 3 kali 4x plus 6 ditambah 22/4. Jadi ini itu kita substitusikan fungsi Gx ke dalam fungsi Fx gitu ya. Ketemu hasilnya F bundaran Gx sama dengan 12x ditambah 18 ditambah 22/4. Jadi F bundaran Gx sama dengan 12x ditambah 40/4 sama dengan 3x ditambah 10. Dari
Yang kita cari sebelumnya didapatkan bahwa X sama dengan 20. Jadi F bundaran G20 sama dengan 3 dikali 20 ditambah 10 sama dengan 60 ditambah 10 sama dengan 70. Jadi nilai yang diperoleh Andi adalah 70. Sekian pembahasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.